Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Deteksi Dini Gangguan Perkembangan. Yang pertama yaitu definisi perkembangan anak. Perkembangan atau development adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Proses perkembangan terjadi secara simultan dengan pertumbuhan, sehingga setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf dengan organ yang dipengaruhinya. Perkembangan fase awal meliputi beberapa aspek kemampuan fungsional yaitu kognitif, motorik, emosi, sosial, dan bahasa. Perkembangan pada fase ini menentukan perkembangan fase selanjutnya. Penilaian dan pertumbuhan perkembangan meliputi dua hal pokok yaitu penilaian pertumbuhan fisik dan perkembangan. Masing-masing dari penilaian tersebut memiliki parameter dan alat ukur tersendiri. Dasar utama dalam penilaian pertumbuhan fisik yaitu dengan menggunakan alat baku atau standar. Untuk menjamin ketepatan dan keakuratan penilaian tersebut harus dengan secara rinci dan teliti. Pengukuran perlu dilakukan dalam kurun waktu untuk mengetahui penilaian kecepatan pertumbuhan tersebut. Parameter adalah alat ukur yang digunakan untuk pertumbuhan fisik adalah berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lipatan kulit, lingkaran lengan atas, panjang lengan, proporsi tubuh, dan panjang tungkai. Menurut Pedoman Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita, Tim Dirjen Pembinaan Kesmas 1997 dan Narendra 2003, macam-macam pertumbuhan fisik yang digunakannya yaitu yang pertama berat badan atau BB. Berat badan ini dilakukan secara teratur untuk memantau pertumbuhan dan keadaan gizi tumbuh balita. Balita ditimbang setiap 1 bulan sekali teratur untuk mengetahui berat badan balita dan dicatat di buku KMS sehingga dapat dilihat pertumbuhannya dan dilakukan interferensi apabila terjadi penyimpangan. Yang kedua yaitu tinggi badan. Pengukuran tinggi badan pada anak usia 2 tahun dilakukan dengan secara berbaring, sedangkan di atas umur 2 tahun dilakukan dengan berdiri. Hasil pengukuran setiap bulan dapat dicatat dan mempunyai grafik pertumbuhan tinggi badan. Yang ketiga, pengukuran lingkar kepala pada anak atau PLKA. PLKA ini adalah cara yang biasa dipakai untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan si otak pada anak. Biasanya, ukuran pertumbuhan tengkorak mengikuti perkembangan otak, sehingga bila ada hambatan pada pertumbuhan tengkorak, maka perkembangan otak juga akan terhambat. Pengukuran dilakukan pada diameter occipitofrontal dengan mengambil rata-rata 3 kali pengukuran saja. Itu standar. Selanjutnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinati Suci Maharani akan mempresentasikan deteksi dini gangguan perkembangan anak usia dini. Instrumen ini merupakan revisi dari DDTS yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1967 untuk tujuan yang sama. Pemeriksaan yang dihasilkan DDST-2 bukan merupakan pengganti evaluasi
evaluasi diagnostik, namun lebih ke arah membandingkan kemampuan perkembangan seorang anak dengan anak lain yang seumuran. DDST-2 digunakan untuk menilai tingkat perkembangan anak sesuai umurnya pada anak yang mempunyai tanda-tanda keterlambatan perkembangan maupun anak yang sehat. DDST-2 bukan merupakan tes IQ dan bukan merupakan peramal kemampuan intelektual anak di masa mendatang. Tes ini tidak dibuat untuk menghasilkan diagnosis, namun lebih ke arah membandingkan kemampuan perkembangan seorang anak dengan kemampuan anak lain yang seumurnya. Menurut pedoman pemantauan perkembangan Denver 2, subbagian tumbuh kembang ilmu kesehatan anak R.S. Sardijo 2004. Formulir tes DDST-2 berisi 125 item yang terdiri dari 4 skor, yaitu personal sosial, motorik halus, adaptif, bahasa, serta motorik kasar. Sektor personal sosial meliputi komponen penilaian yang berkaitan dengan kemampuan penyesuaian diri anak di masyarakat dan kemampuan memenuhi kebutuhan pribadi anak. Sektor motorik halus adaptif berisi kemampuan anak dalam hal mengkoordinasi mata, tangan, memainkan dan menggunakan benda-benda kecil, serta pemecahan masalah. Sektor bahasa meliputi kemampuan mendengar, mengerti, dan menggunakan bahasa. Sektor motorik kasar terdiri dari penilaian kemampuan duduk, jalan, dan gerakan-gerakan umum otot besar. Selain keempat sektor tersebut, itu perilaku anak juga dinilai secara umum untuk memperoleh taksiran kasar bagaimana seorang anak menggunakan kemampuannya. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, bahasa, emosi, dan perilaku. Yang pertama, gangguan pertumbuhan fisik. Gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Pemantauan berat badan menggunakan KMS atau Kartu Menuju Sehat dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Menurut Sujiningsih tahun 2003, bila grafik berat badan anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Sedangkan apabila grafik berat badan di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kurang gizi, menderita penyakit kronis, atau kelainan hormonal. Lingkar kepala juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ukuran kepala menggambarkan isi kepala termasuk otak dan cairan cerebropinal. Lingkar kepala yang lebih dari normal dapat dijumpai pada anak yang menderita hidrosefalus, megaensefali, tumor otak, ataupun hanya merupakan variasi normal. Sedangkan apabila lingkar kepala kurang dari normal, dapat diduga anak menderita retardasi mental.
malnutrisi kronis ataupun hanya merupakan variasi normal. Deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan yang lebih berat. Jenis gangguan penglihatan yang dapat diderita oleh anak antara lain adalah maturitas visual yang terlambat, gangguan refraksi, juling, nistagmus, ambliopia, buta warna, dan kebutaan akibat katarak, neuritis optik, glaukoma, dan lain sebagainya. Sedangkan ketulian pada anak dapat dibedakan menjadi tuli kondisi dan tuli sensorineural. Tuli pada anak dapat disebabkan karena faktor prenatal dan postunatal. Faktor prenatal antara lain adalah genetik dan infeksi TORCH yang terjadi selama kehamilan. Sedangkan faktor postunatal yang sering mengakibatkan ketulian adalah infeksi bakteri atau virus yang terkait dengan otitis media. Bagian tumbuh kembang ilmu kesehatan anak R.S. Sardjo 2004. Formulir tes DDST-2 berisi 125 item yang terdiri dari 4 skor, yaitu personal sosial, motorik halus, adaptif, bahasa, serta motorik kasar. Sektor personal sosial meliputi komponen penilaian yang berkaitan dengan kemampuan penyesuaian diri anak di masyarakat dan kemampuan memenuhi kebutuhan pribadi anak. Sektor motorik halus adaptif berisi kemampuan anak dalam hal mengkoordinasi mata, tangan, memainkan dan menggunakan benda-benda kecil, serta pemecahan masalah. Sektor bahasa meliputi kemampuan mendengar, mengerti, dan menggunakan bahasa. Sektor motorik kasar terdiri dari penilaian kemampuan duduk, jalan, dan gerakan-gerakan umum otot besar. Selain keempat sektor tersebut, itu perilaku anak juga dinilai secara umum untuk memperoleh taksiran kasar bagaimana seorang anak menggunakan kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Octavia. Saya akan melanjutkan menjelaskan gangguan yang nomor 2. Gangguan yang kedua yaitu gangguan perkembangan motorik, yang mana perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh beberapa hal ya. Salah satunya itu karena kelainan otot tonus atau penyakit neuromuskular. Jadi penyakit neuromuskular itu seperti memperlihatkan keterlambatan dalam kemampuan berjalan. Namun, tidak selamanya gangguan perkembangan motorik itu disebabkan oleh penyakit itu. Ada juga faktor lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan motorik. Contohnya, anak tidak mempunyai kesempatan untuk belajar berjalan sendiri atau sering digendong oleh ibunya. Terus yang kedua juga bisa jadi karena sering diletakkan pada baby walker yang dapat mengalami keterlambatan dalam kemampuan berjalan gitu, dalam mencapai kemampuan perkembangan motorik anak. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah gangguan perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa merupakan kombinasi seluruh sistem perkembangan anak. Kemampuan
Kemampuan berbahasa itu melibatkan kemampuan motorik, psikologis, serta emosional dan perilaku anak. Itu menurut Widya Astuti 2009. Gangguan perkembangan bahasa pada anak itu disebabkan oleh berbagai faktor. Faktornya itu ada faktor genetik, gangguan pendengaran, terus kayak kurangnya interaksi anak dengan lingkungannya, dan juga dapat disebabkan karena adanya kelainan fisik pada anak tersebut. Seperti bibirnya sumbing, dan gagap juga termasuk salah satu gangguan perkembangan bahasa yang dapat disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua agar anak mampu bicara dengan jelas. Yang keempat itu gangguan emosi dan perilaku. Selama tahap perkembangan, anak juga dapat mengalami berbagai gangguan ya, yang terkait dengan psikiatri. Kecemasan itu adalah salah satu gangguan yang muncul pada anak dan memerlukan suatu intervensi khusus apabila mempengaruhi interaksi sosial dan perkembangan anak. Contohnya itu kecemasan yang dapat dialami anak, seperti fobia sekolah, terus kecemasan berpisah, terus kecemasan setelah mengalami trauma, fobia sosial, jadi suka menyendiri gitu. Ada juga autis. Autis adalah kelainan neurobiologis yang menunjukkan gangguan komunikasi, interaksi, dan perilaku. Autis itu ditandai dengan terhambatnya perkembangan bahasa, munculnya gerakan-gerakan aneh seperti berputar-putar, melompat, atau mengamuk tanpa sebab. Kurang-kurangnya sekian dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.